Halo, selamat pagi, Ko Filbert. Selamat pagi Ko Jevon, ni hao, Ni hao, kembali lagi ya. Kita ngobrol bersama, kok. ngobrol bersama. Hari ini Hmm. gimana kok? Ya, hari ini seperti hari-hari biasanya ya, masih semangat, masih pagi, Kok ya kayak kan, lemes buat gitu? cari cuan. Hah? Kok kayak lemes gitu? Waduh, kenapa gitu? Kenapa gitu, kok? Gak tahu kelihatannya aja. Sebenarnya nggak lemes, kok. Tapi, Tapi habis kerja, kok. oh habis kerja, oh pagi-pagi udah kerja ya? Pagi-pagi udah kerja, kok. Rajin cari cuan. Demi Oh apa? Demi gitu. financial freedom kok. Baik-baik financial freedom ya. Financial freedom buat siapa? Buat Buat siapa? semuanya. Hah? Semua Satu, itu siapa? satu diri sendiri. Oh satu diri sendiri. Dua, Karena saya karena saya masih jomblo berarti buat orang tua, oh gitu. kedua orang tua. Tapi Ah, saya juga ah, lagi ah. persiapan juga kok. Apa ini? Persiapan financial freedom untuk anak istri di masa depan. Oh gitu, udah disiapin dulu sebelum ada ya? Oh iya dong, disiapin dulu sebelum Waduh. ada. Nanti kalau sudah ada telat. Oh betul betul. Iya Tapi kan sudah ada telat. calon Kenapa istrinya ya? gimana Bang? Udah ada? Ini tolong jangan disinggung ya. Oh ya disinggung ke sana ya. Tiap episode selalu nyinggung ke sana gitu tuh gimana kok? Siapa tahu ada update kan. Ada update kayaknya update-nya sama aja deh. Oh. Koko tahu itu gak? Koko tahu itu gak? Kalau Koko lagi buka buka internet, Ah, ah, kadang kalau ada ke website yang tidak tahu gitu ya kok ya, atau website yang nggak ada gitu ya kok. ah, ah, 404 not found tuh. ah, ah. 404 server not found lah itu gua. Apanya nih? Enggak, Koko tanya kan, calon-calon segala macam kan. Lah Oh, itu aku kok. 404 astaga. server not found. Enggak lah kok. Belum waktunya. Duh, oke, makanya nih kok di bawah nih namaku nih, Jevon Pejuang Pejuang Takdir. takdir memperjuangkannya. Hmm. Memperjuangkan takdir diri sendiri, takdir orang tua, mengangkat derajat orang tua, dan mempersiapkan takdir istri dan anak supaya baik. Bagus, bagus. Kelihatannya aku Jevon memang belum ada anak istri, tapi udah mempersiapkan banget ya, udah melihat ke depan gitu ya. Iya betul, saya melihat ke depan, karena yang bisa saya lihat ke depan. Kalau di belakang, ada mata di belakang nggak mungkin. Ini Oh jokes gitu. bapak-bapak. Heeh. Jadi Ah, tolong kakak sebentar ya. Coba ulangin kok. ah. Bentar kok. Telat, telat. Aku aku ulangin jokesnya. Aku Oke, ulangin jokesnya. oke. Kokonya ngakak. Oke? Oke, oke. Ya. Jadi gini. Tadi apa jokesnya? Selalu melihat ke depan gitu ya. Oh iya. Heeh, Selalu melihat ke depan, tidak bisa melihat ke belakang kok. Karena heeh. kalau melihat ke belakang, saya tidak punya mata di belakang. Oh, lucu banget kok. Lucu banget. Si Koko bisa aja. Bisa aja, mantap ya kok ya. Nah itu kok kalau saya hari ini kok, tapi kok kerasanya seger banget hari ini. Ya Pak, masih pagi sih ya, Baru tapi kok bangun, baru kelihatannya bangun. baru bangun. Heeh. Bangun pagi sekali kok. Kenapa kok? Mau podcast. Mau Podcast, podcast. jujur amat. Kalau Koko kan udah kerja dulu sebelum ini. Ya Ini bekerja pagi dulu sebelum langsung. podcast. Mm-mm. Kok saya mau nanya kok. Ya, ha. Ini yang menarik buat saya dari tadi Koko ada bilang mempersiapkan uang financial freedom ya buat Betul. diri sendiri pastinya. Iya, Terus Koko bilang, oh ya saat ini ada untuk orang tua, tapi nantinya buat anak istri ya kok. betul. Kalau Koko sendiri mensimulasikannya itu bagaimana sih kok financial freedom ini baik untuk diri sendiri, untuk mungkin orang tua, untuk anak istri gimana kok? Ini kita ngomong soal definisi atau tentang yang aku lakuin sekarang kok? Yang Koko lakuin sekarang persiapannya mungkin yang Koko targetkan gitu loh, apa yang ingin dicapai? Kalau kalau aku sendiri ya kok ya, itu targetku itu pasti beli rumah. Oke. Pasti dong, beli rumah. Kita cita-cita punya rumah sendiri kan. Mm-mm. Terus habis punya rumah, investasi ya, investasinya tuh sudah bisa sampai ke level di mana kehidupan kehidupan basic keluarga rumah tangga orang tua itu dan mertua, gila, menantu yang baik ya kan. Menurut Dan terbaik. mertua anak itu tuh bisa diraih dari passive income. Oke. Dari passive income. Jadi mereka semua tidak usah peduli. Semisalkan nih amit-amit nih, saya ada apa-apa gitu kan, atau nggak bisa ngapa-ngapain gitu kok. Nah itu tuh ada duit yang masih bisa berputar di sana. Jadi aku sendiri lagi mempersiapkan supaya yang itu tuh bisa terjadi kok.
Oke, yang pengen aku tanya dulu nih kok. Kalau Ya. rumah itu, Koko berencana idealnya Mm-mm. sebelum nikah atau sesudah nikah? Kalau bisa sih sebenarnya dua-duanya sih boleh sih kok. Sebelum Heeh, nikah, setelah nikah. Karena gini loh kok, bagusnya sebelum nikah adalah aku sudah punya itu dulu, sudah punya pegangan gitu kan. Toh heeh. misalkan nanti calon istri ngerasa kurang seret, bisa kita jual, kita beliin Ganti yang lagi lain. atau kita upgrade betul kan gitu. Heeh. Nah, tapi kalau misalkan aku sendiri sudah punya pasangan sekarang dan seret memang mau nikah, baiknya dicari bersama gitu. Dicari bersama. Nanti biar sama-sama seret, biar sama-sama ngerasa cocok lah baru dibeli. Itu kalau dari pandanganku sendiri kok. Nah, kalau Koko sendiri gimana? Kalau aku sih rumah em, sebenarnya aku sendiri, kalau aku Hmm, sendirian nih tanpa pasangan nih ya, hmm, aku belum ada rencana beli rumah. Kenapa? Karena aku lebih hmm. pengen traveling sana sini. Ya, karena kan kita stylenya berbeda nih kok. Betul, Ya, betul, betul. Kalau kok mungkin, suka kerja, suka menetap lah ya, stay di satu tempat. hmm. Kalau saya sukanya hari ini di sini, bulan depan di sana gitu. Oh gitu. Berarti kalau besok di SPBU gitu ya. Terus bulan depannya lagi mungkin di kantin karyawan sana. Ke sana seru. Eh, Tapi duitnya banyak. Amin, ya memang itu yang ditargetkan. Nah, Jadi itu. kalau saya sendiri sih udah pasti beli rumah itu saya persiapkan, tapi belinya setelah Mhm. nikah, jadi belinya bareng. Oh, jadi belinya setelah nikah malah ya? Jadi idealnya menurut aku ya udah pas nikah itu saya kontrak atau apa ya, sambil Mhm. langsung nyari rumah. Karena kan kamu nyari rumah itu text Hmm, time. ya betul betul betul. Heeh. Nah, istilahnya dalam jangka waktu 1 tahun itu kita punya waktu untuk mencari rumah yang tepat, langsung beli habis itu, gitu. Itu juga bagus sih kok. Itu kan biar nggak cekcok kan? Betul. Dan maksudnya ya udah cashnya memang sudah ada, tapi nanti carinya bareng setelah nikah. Toh setelah nikah pun Hmm. maksudnya jadi emang namanya bisa barengan gitu loh. Oh bisa. Nama Tuh. bukannya Kan atas join, namanya? atas namanya join kalau udah nikah. Oh Bisa bisa ya? join, bisa pisah, tergantung. Oh Tapi alah kalau belum sebenarnya nikah, aku mau ini menarik sih ini buka satu satu conversation tentang prenup sih. mm. Yang itu loh apa perjanjian pranikah kan. Tapi Oh iya mungkin kita betul, bahas di lain waktu aja ya. boleh. Ya, kita bahas di lain waktu. Tapi ini menarik sih perjanjian pranikah. Jadi untuk ya para penonton yang mau nunggu episode perjanjian pranikah bisa subscribe ya. Kita Ditungguin aja subscribe, entah kapan ya. ditungguin aja ntar kapan ya. Betul. Iya begitu. Jadi em, balik lagi ya kan bisa istilahnya kalau misalnya belum nikah beli itu cuma yang istilahnya cuma bisa pilih salah satu namamu atau namaku. Mm-mm. Nggak bisa bareng-bareng. Dan orang-orang Mm-mm. yang mau KPR pun sama. Kalau sebelum nikah ya KPR nggak bisa bareng. Ya udah Mm. income tok. Pilihlah income yang Mm-mm. lebih gede yang buat di KPR-in. Satunya nggak bisa nolong untuk istilahnya untuk ceiling kreditnya. Iya, 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 Tapi iya. setelah nikah istilahnya lu 5 juta gua 5 juta bisa jadi 10 juta. Sebelum nikah lu cuma bisa 5 juta gitu loh maksudnya. Tapi ini menarik sekali kok. Karena Mm-mm. jujur, aku sendiri kan nggak riset sampai segini ya. Mm-mm. Jadi aku sendiri ngertinya ya udah yang penting pokoknya KPR, bayar. Tapi nggak tahu nih kalau ternyata ceilingnya bisa sampai naik upgrade segitu. Betul, namanya joint income. Namanya joint income. Ini pengetahuan baru buat aku pribadi sih. Mantap. Mm. Mungkin bisa dikonsider nanti kalau misalkan sudah punya calon istri, ya mungkin sudah punya pasangan yang tepat dan udah nikah, mungkin baru cari rumah, bisa jadi gitu. Betul. Ya menurutku sih itu lebih wise, lebih ya lebih banyak plus poinnya lah istilahnya Mm-mm. bagi aku Tapi gitu. peningkatan harga tanah, harga rumah juga jadi kendala juga sih kok menurutku pribadi ya. Mhm. Nah itu kalau misalkan kita, kokonya mungkin nikah tahun depan, mungkin harganya masih nggak terlalu melonjak lah. Aku sendiri kalau nikah 10 tahun lagi kok puyeng. Nggak salah. Nah, makanya mungkin kalau kalau lu kayak mau nikah 10 tahun lagi ya emang kalau lu udah punya visi, oh gue sendiri mau beli rumah, ya beli dari sekarang why not? Seperti yang Koko bilang Hmm. tadi, ya emang kalau ternyata
nanti istrimu nantinya ternyata kurang cocok sama-sama di sana, ya tinggal dijual ganti yang lain kan. Iya sih. Heeh. Pikirku sih begitu kok. Karena kalau saya prediksi prediksi pernikahannya masih belum bisa diprediksi. Tahun depan lah. Tahun depan, amin. Heeh. Tapi agak gila sih kok. Tahun depan nikah. Tahun ini bulan apa? Ini bulan April ya. Sudah Mm-mm. semester semester apa nih berarti? Semester pertama, akhir semester pertama, belum dapat pacar ya. Tahun depan dan Nanti nikah. saya dapat pacar tahun depan nikah. Ya bisa aja kan temen yang dari lama dulu deket gitu kan. Make sense, make Ya sense, bisa kan. Jadi nggak perlu waktu make yang lama sense, gitu loh. make sense. Mungkin mungkin pacaran di bulan Oktober, November kali ya. Terus Februari yuk nikah gitu. Yo nikah, terus Septembernya nikah gitu. Iya wes duitnya udah ada. Oke. Gasin gitu kan. Nah kan Bisa yang penting jadi kan sih. duit kan. Iya bener. Nikah gak ada Ah, duit ya susah juga kan. betul. Jadi Koko plannya setelah apa namanya beli setelah nikah baru beli rumah gitu ya. Plannya saya Nah, begitu. Karena untuk aku sendiri aku nggak butuh. hmm, nah selain itu kok yang Koko lakuin untuk persiapan financial freedomnya Koko sendiri. Baik lagi, aku pun juga istilahnya kalau aku sendiri, ya aku nggak butuh banyak. Aku lebih pengen have fun travel-travel. Ya jadi nggak banyak sih. Istilahnya berapa M udah cukup untuk financial freedom karena passive income udah cukup buat aku. Tapi Hmm, namanya kita sudah mau menikah ya berarti kan udah merencanakan ya mobil, hmm, rumah minimal, belum nikahnya sendiri ya kan. Istilahnya udah kita hitung-hitungin. Nah setelah itu kan duitnya kan semuanya cash tuh istilahnya misalnya. hmm, Nah sorry, wait ya. hmm, Nah setelah itu em, aku juga berencana untuk istilahnya start dari nol lagi, ya kan? Start dari nol lagi, hmm, karena kan duitnya udah habis. hmm, Heeh. Nah habis itu udah ngebangun passive income aja sama buat jalan-jalan, udah gitu toh. ngebangun. Jadi setelah nikah, maksudnya kan kita untuk biaya mobil biaya itu kita nolkan lagi dan kita bangun lagi dari awal gitu ya kok. Betul, karena ya misalnya kita ngomong sekian M gitu kan target kita untuk beli Hmm, mobil, rumah, bla 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 semuanya. Itu kan kita kumpulin sekarang, tapi nanti pas udah nikah itu udah jebret jebret semuanya hilang kan. hmm, hmm, hmm. Nol lagi, ya berarti kan start dari nol lagi. Ya. Tapi kok pandanganku agak berbeda dari Koko. Gimana tuh? Coba. Iya, aku mau beli rumah gitu kan kok. Mm-mm. Nah, tapi aku tidak tidak bisa seriski Koko gitu loh. Kenapa tuh? Coba kalau kamu pandangannya lebih kayak apa? Aku gini, misalkan, gini contoh ya, aku udah ngumpulin 3M gitu ya kok. Untuk beli rumah mungkin berapa ya? 1,5 M, kita KPR-in KPR 1 M gitu ya kok ya. Mm-mm. 1,5 M kita KPR 1 M 5 tahun atau 10 tahun lah gitu ya. Terus masih 1,5 M tuh income kan masih ada. Jadi income-nya buat bayar KPR yang 1 M-nya mungkin dikelola jadi dana darurat, dikelola jadi dana investasi, deposito, saham, emas, kayak gitu-gitu kok. Walaupun memang saham ini kalau per tanggal 10 April 2025 saham masih membara. Betul, masih di bawah ya. Iya, betul sekali. Ya, ya itu, tapi pandanganku tentang itu, aku tidak berani seriski kokoh, jujur aja. Oke. Coba, kalau menurutku aku balikin ya. Hmm. Menurut aku Koko malah lebih risky. Kenapa begitu kok? Karena cashmu ada, ya kan? Heeh, Oke, aku suka karena kan aku juga mungkin udah seringin bawel Koko ya. Kalau misalnya KPR rumah tuh gedein DP, terus habis itu betul, KPR-nya tenornya 5 tahun, maksimal 10 tahun di atas itu udah jangan ya kan? betul. Ini semua Eh, ilmu dari Koko Filbert. Jadi yang aku apply, ini semua dari Koko Filbert. aku seneng Yang gitu. aku mau Ternyata pilih. ilmuku diikutin. Aku serap. Hmm. Gimana Nah, kok tadi? em, tapi Tapi menurut aku tetap lebih wise.
tetap ya buat aku ya, tapi kan masing-masing orang Hmm. beda ya. Buat aku lebih wise tetap cash gitu. Kenapa kok? Kenapa? Kenapa? Kenapa yang Halo, lebih halo, wise kedengaran cash? kan? Halo, kedengeran, kedengeran aman. Dari sini aman. Kenapa lebih wise cash kok? Karena ada Oke, sorry. beberapa, eh, karena Karena ada gini, tadi kamu bilang, mm, sorry, karena ada beberapa pandangan yang bilang kalau aku kasih cash, berarti kan duitku sisa tidak bisa aku manfaatin untuk yang lain. Contoh investasi, deposito, dana darurat. Sedangkan kadang kan ada opportunity-opportunity yang kita perlu banget pegang duit cash gitu loh. Contoh misalkan, ada peluang investasi di sini nih, aku minta kamu 400 juta gitu ya. Nah, kalau kita habis beli rumah, waduh, nggak ada duitnya. Kan kita nggak bisa generate lagi itu 400 juta di waktu sesingkat itu gitu loh. Ya mungkin ada yang bisa generate segitu ya, tapi memang kita belum di level itu gitu. 400 juta dalam waktu mungkin 1 minggu lagi gitu kan. Tolong minta 400 juta. Wah, pasti pusing nih aku habis habis keluarin cash buat beli rumah. Nah, itu pandangan Koko gimana kok? nah itu benar sih, itu benar. Tapi kalau pandangan aku gini, karena kan KPR itu kita tahu ada bunganya ya. Ya, betul. Investasi itu kamu lakuin untuk ngelawan bunganya, ya kan? Betul. Betul. Nih, Mm-mm. bunga pertama 4-5%. Oke lah, investasi kalau masuk obligasi bisa, ya kan? Bisa masuk, betul. Mm-mm. Ngelawan lah. Tapi setelah 5 tahun, setelah fix yang di awal itu kan naik-naik lagi kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, makanya again, kalau misal 10 tahun masih oke sih, karena itu masih belum jauh. Tapi itu udah di titik di mana kemungkinan besar bunga kamu udah di kisaran 9-10%. Heeh. Di Oke, ya. akhir-akhirnya ya. Mm-mm. Dan di titik itu aku cuma mau nanya, apakah kamu yakin kamu bisa ngelawan itu? Gitu loh. Nah, Agak riski. agak riski bener. Di istilahnya tahun-tahun yang baik pasti kita ngelawan. sepuluh lima Mm-mm, belas betul. persen return dapat lah ya. Betul, 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 Tapi betul. di tahun-tahun buruk, istilahnya empat lima Contohnya tahun persen itu berapa udah kok? cukup. Tahun ini. Tahun-tahun tahun ini. Belum tahu nanti ya Belum gimana. tahu, belum. Warren Buffett kan pegang cash. Iya betul. Ya, itu kan dia lagi nunggu momentum tuh. Mm-mm, betul. Beli, Makanya ya angkat. bisa aja nanti kan ngangkat lagi kan. Bisa Kita jadi. belum tahu akhir tahun nanti bisa plus berapa persen. Tapi Mm-mm. either way, kalau aku lebih suka ya udah aku stress free gitu loh. Ya, ya, ya. Istilahnya di tahun-tahun awal ya walaupun ada rugi aku rugi 2-3% dari yang return tadi, tapi aku nggak ada stresnya gitu loh. Istilah yang Koko bilang ada investment opportunity ini nih, ya nggak bisa ngambil dong. Ya udah, so be it gitu loh kalau bagi aku ya. Hmm. Oh, Heeh. iya, iya, iya. Tapi kalau aku sendiri gini kok, memang kan sekarang kan aku nih ini satu pandangan yang baru buat aku gitu kok. Karena Mhm. selama ini kan aku mikir ada opportunity yang kita butuh duit-duit cash gitu ya. Betul betul. Karena jujur aja sekarang aku ada investasi di beberapa bidang lah intinya gitu. Di salah satu bidang lah gitu ya, ada investasi. Itu memang kita butuh duit cash tiap bulan kok. Oke, kayak dimasukin terus gitu ya. Masukin return gitulah intinya. Hmm. Heeh. Ada. Nah, kalau di kondisiku sekarang, karena kan itu salah satu sarana aku cari duit gitu ya kok ya. Mhm. Jadi cash itu menurutku penting kalau di aku sendiri. Karena Oke. tiap bulan perlu keluar masuk gitu. Hmm. Nah, nah, makanya kenapa aku ngambil kesimpulan bahwa cash itu buat aku penting. Karena ada investasiku yang polanya seperti itu. Mhm. Nah, tapi dari yang pandangan Koko sendiri itu, aku tadi kepikiran satu hal. Apa tuh? Nah, investasi yang tiap bulan kan kadang-kadang kita bisa bisa kira-kira nih 1 bulan aku butuh berapa kan. Nah, kita Betul. sisihkan itu memang untuk duit bisnis intinya gitu. Betul. Istilahnya ya untuk minimal setahun ke depan kamu udah sisihin gitu kan ya. Iya, betul, 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 Heeh, betul. betul bisa juga. Mm-mm. Tapi di satu sisi aku juga mikir ya kalau emang Koko di posisi seperti itu yang memang oh udah percaya dengan istilahnya ini kan bisnis ya, duitnya harus Iya. dikeluarin, harus ada ini. Mm. Ya kalau memang itu yang lebih cocok ya it's okay menurut aku cocok juga ngambil KPR yang tadi Koko bilang 5-10 tahun. Itu cocok Lima juga. sepuluh tahun. Kan Nah, balik lagi KPR itu oke selama jangan di atas 10 tahun. di atas 10 tahun. Jangan di atas 10 tahun ya. Betul. Nah, kalau yang 5 tahun itu kok biasanya fix rate-nya berapa kok? Kurang tahu ya bukan orang bank ya.
Tapi kan Tapi pengalaman Koko menangani eh, klien-klien Koko kan ya mungkin mungkin kalau istilahnya kayak gitu ya expect aja worst case-nya kayak 6-7% lah ya. 67% ya. Maksudnya 5 tahun kan Betul. masih oke lah 67% masih menurut saya pribadi sih masih oke sih kok. Mm-mm. That's why Mhm. kayak ya better lima tahun lah sebisa mungkin. 5 tahun ya. Maksimal 10. Mhm. Nah itu makanya kalau dari perspektif Koko sendiri kan Koko pengen live stress free kan. Mm-mm. Sedangkan kan kalau aku ada bisnis yang harus aku suntik cash gitu. Betul, karena balik lagi backgroundnya beda nih. Kalau Koko kan bisnis kan. Kalau Mhm. aku kan istilahnya aku freelance dan aku cuma mikir ya istilahnya freelance itu kan nggak pakai modal tuh. Iya betul. Nggak perlu suntikin dana ini itu jadi menurut aku ya mendingan aku nggak usah pusingin soal cicilan atau harus ngelawan bunganya, aku nggak usah mikirin investasi, buat aku mendingan Mhm. aku fokus ngasilin income segede-gedenya gitu loh. Iya iya iya. Beda Make beda sense, make sense. backgroundnya istilahnya lah ya. Mungkin begini ya kali ya, kalau di background yang berbeda, strateginya berbeda. Betul betul, Nah that's why itu. kadang pun orang bisnis itu walaupun cashnya punya tapi mereka tetap ngambil KPR gitu. Karena mereka butuh suntik dana juga buat modal Betul, return, modal kalau nggak return. bisnisnya nggak jalan. Ya itu, itu. Heeh. Jadi mungkin itu ya, mungkin bagi teman-teman yang baru dengerin, mungkin kita punya beberapa strategi untuk masing-masing orang yang butuh di situasi apa gitu. Betul, tiap orang strategi yang cocok berbeda lah. Menarik, menarik. Tapi Ah, insight dan ilmu baru kok tentang cash, stress free dan segala macam. Karena hmm, kalau duitku udah berlebih sampai segitu ya, mungkin aku lebih prefer cash. Karena stress free, udah pasti itu jadi punyamu kan, betul, betul, SHM. betul. Nah itu dari yang financial freedom, Soal rumah, rumah, rumah. Nah yang lain kok. yang lain ya mungkin pasif income. Sebenarnya kalau aku ngelihat, nggak tahu ya, ntar, nanti Koko ngomong soal Koko ya. Kalau Hmm, aku ngelihat kalau nikah itu nggak sepusing itu selain rumahnya ya. iya, Heeh, sebenarnya iya. sebenarnya karena ini istilahnya aku kerja, kamu kerja, kita jadi satu. Keluar duit Hmm, buat rumah, buat nikah, buat mobil, udah. Sisanya kan ya duit berdua lagi. Aku kerja, kamu kerja, sisanya semua buat kita ya kan. betul, betul, Betul kan? Istilahnya nggak berat kan? betul. Nggak berat. Yang menjadi Cuman berat apa hidupin kok? 2 orang. Heeh, betul. Anak bos, Nah, aku udah pegang kepala ini. gimana tuh kalau Koko ngelihatnya? Kapan Koko ready punya anak? Koko expect istilahnya budget buat anak gimana gitu tuh? Gini kok, sebenarnya ya kok ya. Heeh. Pertanyaan ini ya kok ya, lebih cocok dilontarkan ke Koko. Tahu kenapa kok? Karena Koko belum punya calon istri. Belum punya, kok masih jauh kok. Aku battle 10 tahun ke depan, Koko battle tahun depan gitu. Loh, tapi kan balik lagi namanya jodoh nggak tahu kok. Kalau Koko sendiri gitu loh, maksudnya idealnya Koko pengennya gimana gitu loh. Soal anak nih, Heeh. nanti aja deh kok, Koko dulu aja deh, yang deket-deket aja deh. Koko dulu deh, aku nanti kok. Tunggu ketemu dulu ya calonnya. Tunggu, nanti boleh lah aku jabarin, tapi setelah Koko aja udah. Oke, oke. Soalnya yang punya aku Astaga. kejauhan. Oke, oke, siap kok. Nah, menurut aku anak itu berat ya. Karena kita harus ready secara minimal dua side dari hidup kita. Pertama finansial, yang kedua mental bagi aku. Betul, Karena setuju. istilahnya finansial kita kuat, bisa provide anak, tapi mentally kita istilahnya ngasih trauma ke anak, kita belum ready buat punya anak ini itu. Menurut aku finansialnya itu jadi nggak ada gunanya sih, karena anak jadi benci kita istilahnya, anak jadi punya trauma sendiri, hidupnya jadi nggak bener ya kan. Hmm, Mm-mm. Sedangkan mental kita siap, tapi finansialnya nggak ada, itu lebih kacau lagi menurut aku. Karena ya maksudnya kita nggak bisa bohong lah dalam hidup ini yang paling penting apa sih sebenarnya? Iya, Uang gitu kan. sebagai Kita sebagai nggak kita perlu berumah tangga ya, betul, kita nggak perlu uang. berlebihan uangnya, tapi minimal cukup. Kalau uang aja nggak cukup, anak lu mau makan apa? Mau sekolah gimana ya kan? Mm-mm. Sebenarnya itu Setuju, yang aku setuju. pikirin makanya secara mental aja bagi aku masih lumayan jauh ya. Mm-mm. Buat aku sendiri. Iya. Mm.
Kenapa Mm-mm. kenapa gitu kok? Aku lihat Koko orangnya sangat oke. Satu Koko loyal, Koko baik, ya. Koko Ya, punya punya apa ya? Bisa dibilang punya jiwa confidence yang tinggi. Koko punya jiwa bisa dibilang tegas orangnya dan sangat-sangat punya plan ke depan. Nah, itu bukannya itu salah satu ciri Koko sudah siap sebenarnya secara mental ya kok. mhm. Nggak tahu juga sih ya. Tapi kalau Hmm. aku ngelihatnya satu ya, em, gimana ya? Aku sendiri pun masih punya banyak hal yang pengen aku achieve dan itu Mhm. kayaknya sulit kalau udah punya anak gitu loh. Satu. Oh, I see, I see. Hmm. Kedua, aku sebenarnya bukan orang yang istilahnya demen anak, kan kita tahu ya orang yang kayak pecinta anak yang demen banget main sama anak gitu kan ya. Tidak, Anda semakin menjadi dan melihat dunia anak semakin Anda tidak. Jadi dulu Iya. aku punya satu punya satu temen kok. Bukan Heeh. teman sih kayak rekan kerja, Oke. rekan kerja, bosku sih sebenarnya bosku sih. Heeh. Dulu kan aku kerja di Sesame Street, di Oh Sesame ya, Street Elmo. Makanya sekarang kalau aku bercanda tuh bosmu dulu siapa sih itu? Elmo itu Elmo. bosku itu. Elmo, Cookie Monster tuh bosku itu. Nah, itu bosku itu punya anak cewek. Anak ceweknya Mm-mm. juga bosku juga otomatis kan. Itu dia nikah, tapi dia belum punya anak. Aku tanya sama dia, kenapa kok kamu belum punya anak gitu ya. Dia bilangnya apa coba? Aku tiap hari ngelesi di sini, ngurusin anak-anak di sini. Semakin melihat anak-anak ini, semakin aku ngeri, Iya, semakin aku ngeri. betul Kayak betul. gitu. Istilahnya kan kita nggak bisa milih anak kayak apa gitu kan ya. Betul. Itu dia masalahnya dan em, mungkin secara mentally pun aku juga kayak belum lah, belum bisa, masih banyak yang harus aku kejar mungkin istilahnya masih harus kuliah jadi orang tua. Nggak bisa banget gitu loh. Hmm, 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 hmm. Dan balik lagi bukan pecinta anak kecil jadi itu pun udah a good start buat excuse-nya gitu loh. Iya kan? Mungkin kalau nikah pun berarti lebih cenderung pengen punya anak atau lebih cenderung menunda atau lebih cenderung tidak. Aku sendiri jujur tidak. Tapi kan itu Tapi harus kan balik lagi, didiskusi betul, dengan balik lagi pasangan. kan tergantung ceweknya juga ya kan. Hmm, hmm, Jadi hmm, itu masih didiskusikan. hmm, Tapi hmm. ya kalau buat aku for now sih mungkin dari hasil diskusi mungkin satu tapi masih for next few years mungkin 5-10 tahun lagi baru gitu loh. Bisa, Heeh. bisa, bisa, Mm-mm. bisa, bisa, bisa. Betul, Menarik, karena menarik. ya balik lagi aku nggak mau kayak istilahnya bawa anak ke dunia tapi ya nggak bisa provide secara financially dan mentally gitu loh. Karena mental itu bagi aku lebih tricky, lebih sulit ya. Betul. Apalagi Tiap ngeliat individu, generasi. Kenapa? tiap individu tuh punya pemikiran terhadap apa definisi orang tua yang baik. Betul, dan masalahnya aku sih cuma ngelihat di generasi kita terutama. Hmm. Di mana eh, bisa dibilang satu dari dua anak yang aku temuin pasti punya trauma berat sama orang tuanya. Rata-rata begitu sih. Heeh. Makanya itu yang pengen aku hindari karena aku tahu generasi orang tua kita itu mereka pekerja keras tapi jadinya nggak nggak bener-bener mentally there for their children gitu loh. Paham, paham sekali, paham sekali. Aku juga ketemu banyak orang sih yang punya mental trauma kayak gitu juga kok. Betul, dan itu sendiri menurut aku harus diselesaikan dulu sebelum punya anak. Hmm. Kalau nggak, Jadi kamu nurunin yang baru lagi ke anakmu. Jadi kita healing dulu diri kita, nanti siap baru kita punya anak. Supaya anak yang Betul. lahir itu tidak terkena trauma limpahan dari kita. Betul, itu aja bisa aja kita menciptakan trauma yang baru, tapi minimal kita udah berusaha menghilangkan yang bisa kita hilangkan, ya kan? Menurut saya Oke. sih, menurut saya sih memang manusia tidak bebas dari trauma ya. Mm-mm. Karena manusia memang di kehidupan ini secara natural pasti memberikan trauma terhadap manusia. Betul, Cuman gimana caranya kita sebagai manusia yang bijak tidak melampiaskan trauma itu ke orang, mengurangi resiko pelampiasan trauma itu ke orang. setuju banget, benar.
Heeh. Jadi itu memang yang harus dilakukan. Nah, itu sisi Hmm, mentally kan. betul. Kedua, financially. Ini yang menurut aku masih banyak banget orang Indonesia yang nggak nangkep. Bisa Dan di-explain? jujur, ngomong kecewa sih nggak, karena aku lebih nggak peduli ya. Maksudnya Oke. itu kan hidup orang lain, bukan hidup aku gitu kan. Cuma kayak, Hmm. aduh sayang banget. Istilahnya gini loh, aku ngomong bak-belakannya gini ya. Lu belum bisa menuhin kebutuhan diri lu sendiri. Lu masih mau Hmm. punya anak. Hmm. Lu mikir dari mana sih? Gitu loh. Ya, ya, Simple itu ya. aja. Hmm. Udah ngerti kan maksudnya gimana? Aku ngerti sih, tapi ini topik agak ngeri-ngeri sedap ya. Heeh. Kenapa? Karena banyak orang pandangan terhadap anak ini kan sangat-sangat banyak faktor. Mm-mm. Selain dari faktor ekonomi, pandangan orang terhadap anak dari faktor budaya, kultural, dari Betul, faktor tekanan, dari betul, faktor preferensi, dari faktor agama juga. betul. Jadi mungkin kita bisa lihat faktor-faktor punya anak ini tidak di dalam satu dimensi, gitu ya. Mhm. Mm-mm. Tapi kadang-kadang ada kultur yang, oh kamu harus punya anak karena ini. Oh kamu harus punya anak karena alasan A, B, C, D. Gitu. Mhm. Tapi memang kalau kita garis bawahi secara besar, aku setuju dengan poin Coffee tadi. Mhm. Karena apa? Paling enggak, bukan kita bilang harta berlimpah. Karena kalau kita ngomong harta berlimpah, mungkin nanti Nggak, kau punya anak di umur betul, 50, 60 sudah terlalu tua, anakmu juga kasihan. betul. Sedangkan resiko kelahiran anak sehat di usia senja itu semakin menurun. Hmm. Bikin satu problem lagi. Problemnya apa? Ketika anak yang dilahirkan, kita bilang kurang kurang lengkap gitu ya, maaf, Ah mungkin ya, kita bilang kurang lengkap, itu akan membawa dampak buruk ke kehidupan dia, kehidupan kita, dan kehidupan orang di sekitar kita juga. make sense. Ya kan? Anak lahir dengan kekurangan, seumur hidup dia akan nanggung kekurangan. Betul. Kita yang memiliki anak yang punya kekurangan, kita juga pasti sakit hati. Walaupun kita ngerti kita orang baik, kita pasti menerima, tapi kita akan sakit hati. Dan terkadang menerimanya itu text time. Ya, dan sakit hati ini akan berakibat ke apa? Bisa kehubungan dengan pasangan, bisa kehubungan dengan orang tua, bisa kehubungan dengan masyarakat. Hmm. Nah, ini mungkin yang perlu dikonsider. Jadi kalau misalkan punya anak setelah kaya raya super luar biasa, kalau Anda bisa memiliki anak saat Anda kaya raya luar biasa di usia masih muda, saran saya go for it gitu ya. Mhm. Betul. Tapi kalau Anda mencari kaya raya luar biasa, tapi nunggu di usia mungkin 50, 60 untuk mempunyai anak, agak riskan, agak riskan gitu. Jadi balik lagi tadi statementnya, sudah cukup lah intinya. Maksudnya kita sudah punya financial plan, sudah punya financial achievement milestone. Oh ini cocok nih sudah punya anak nih gitu. Betul, betul. Ya, betul. Menurut aku sih istilahnya selama kita masih memadai lah jalurnya ya. Hmm. Ya, balik lagi menurut aku sih basically adalah kita bisa udah bisa hidup berdua nih, dan Hmm. masih ada yang lebih dari itu gitu loh. Iya betul, 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 betul. Heeh. Ya, itu istilahnya lebihnya itu tinggal kamu hitung apakah cocok buat anak atau enggak. Nah, Hmm. terus habis itu levelnya kan ada lagi, ada yang mau lebihnya, ya udah lebih dikit tok, ya udah anak seadanya kasihnya, atau lebihnya yang cukup premium gitu loh. Hmm. Jadi kasih anak yang terbaik. Dan bagi Hmm. aku, even kalau aku mau punya anak pun, aku pasti maunya yang lebihnya premium gitu Ya. loh. Hmm. Anak sendiri kan. Betul, anak sendiri istilahnya kamu bawa ke dunia, bukan pilihan mereka, bukan mereka yang mau, kamu yang mau. Hmm. Jangan sampai seegois itu, sampai buat aku ya. Jangan sampai seegois itu kamu bawa mereka bukan yang bukan pilihan mereka, kamu bawa ke sini, terus mereka dibikin susah langsung dari awal. Hmm. Aku maunya ya itu bukan pilihan mereka, itu pilihan kita, maka kita berikanlah yang terbaik gitu loh. Hmm. Setuju, setuju, Buat aku sih setuju gitu. banget. Hmm. Dari aku sendiri juga gitu kok. Kalau soal punya anak, Jadi mungkin lebihnya mau yang lebih premium gitu kan. betul, betul. Karena begini, ini pemikiranku ya, pemikiranku ya. Mm-mm. Kalau
ini mengoffend beberapa pihak, ya aku minta maaf karena ini opini pribadi gitu ya. Tapi bukan Mm-mm. berarti aku membenci orang tuaku. Aku sangat sayang sama orang tuaku. Orang tuaku sudah sangat-sangat baik sama aku. Orang tuaku sudah provide aku finansial dari kecil sampai gede itu premium. Mhm. Dan secara mental mereka tuh ready buat aku gitu ya. Ini aku disclaimer Mm. dulu di awal aja, jangan nanti anak durhaka lu gitu kan. Enggak, bukan anak durhaka. Ini juga aku diskusiin sama tanteku, which is tanteku itu umur 85, jadi dia makan asam garam kehidupan juga banyak. Mhm. Ini aku disclaimer dulu, supaya jangan terjadi fitnah. Anda fitnah, saya korban, tidak mau. Jadi gini, aku punya satu pemikiran, anak dilahirkan di dunia itu kan karena orang tua yang pengen, Mm-mm. dan orang tua yang have fun, makanya kita ada, gitu kan. Oke, Have fun kita ada. Nah, kenapa elu yang seneng, gua yang susah? Padahal gua tidak minta dilahirin dari perut elu, betul. That's the point. gitu kan? Mhm. Makanya kadang at some point, aku berpikir sebenarnya yang berhutang ke anak itu orang tua, Betul. Bukan sebaliknya. bukan anak berhutang kepada orang tua. Karena kita yang seneng, elu yang gua lahirin ngerasain penderitaan dunia. Betul. Memang kalau di agama saya, ini ada namanya hukum karma. Hukum karma selalu terjadi. Kenapa Mhm. kamu jadi anak si A, anak si B? Karena ada tali ikatan karma. Hmm. Itu di agama saya. Mm-mm. Nah, jadi memang dibilang tidak ada yang berhutang ke siapa gitu ya. Itu kan karena terjadi Ah. karena tali karma. Tapi alangkah lebih baik gitu ya. Mhm. Alangkah lebih baik kita sebagai orang tua punya mindset bahwa kita ada satu hutang ke anak karena dia tidak dipilih dilahirkan dari kita. Mungkin saja dia pilih dilahirkan dari keluarga A atau keluarga B yang dia ngerasa lebih bahagia. Alangkah baiknya kita punya pemikiran bahwa si anak ini adalah kita berhutang. Dengan begitu, kita akan berusaha sebaik mungkin, kita akan berusaha seekstra mungkin supaya secara finansial, secara mental kita bisa memberikan yang terbaik. Betul. Kata kuncinya yang terbaik bukan yang terperfect, karena kalau perfect itu kita tidak bisa. Perfect hanya milik Betul. Tuhan, kita tidak bisa menjadi perfect. Dan Tuh. kata kuncinya yang terbaik bukan yang bisa-bisa aja. Betul, Karena itu. em, kalau bagi aku sih aku udah ngeliat dari awal. Anak itu adalah totally 1000% expense. Betul, bukan Yang investment. ya itu yang paling aku nggak suka pandangan orang yang ngomong kayak, oh banyak anak banyak rezeki, anak itu investasi biar lu tua dikasih. Itu paling gua nggak terima sih. Maksudnya even bagi gua kalau gue jadi orang tua nggak ada gua sama sekali yang expect itu gitu loh. Sorry ya guys ya, ini mungkin ada beberapa yang tidak cocok dengan pandangan kalian, tapi ini pandangan kita. Betul. We say you don't judge. We say you don't judge. Kan kata kuncinya ini. Ya itu. Heeh. Ya jadi sebenarnya kalau mau ngomong hitung-hitungan sendiri ya kok, Mm-mm. kita tahu Pampers, susu apa semua mahal ya. Betul. Tapi masalahnya yang lebih mahal lagi adalah ketika udah masuk Lebih sekolah. murah, lebih Apa? murah pelihara kucing. Nah itu makanya kadang orang sukanya kucing anjing tuh. Iya. Betul betul. Ya cuma maksudnya masuk sekolah ya ampun. Itu makanya kalau aku sendiri aku nggak pernah ngitungin ya karena kan balik lagi aku juga nggak punya nggak punya rencana punya anak dalam jangka waktu dekat ya. Mm-mm. Tapi bagi aku sendiri aja roughly mungkin menurut aku minimal 10 sampai 15 juta per bulan itu expense untuk anak. 10-15 juta per bulan. Bisa jadi. Aku juga nggak pernah Wajib. ngitung. Heeh. Biaya uang sekolah berapa? 2 juta ya? Ya, kalau mau yang bagus sih kayaknya bisa 3 juta, 4 juta.
Semarang kayaknya 2 juta deh. Ya Ya 3 nggak juta mungkin. lah. Ha. 3 juta les. Les berapa? Les 5. Enggak, jangan sampai 5 sih. Penderitaan juga. Enggak sih, enggak. Hmm. Les 3 lah ya. I don't know. Les 3 mungkin ya 5 juta lah kita ngomong expand. Hmm, Makan. Makan berapa sih? makan. 5 juta. Main 5 juta. 15. Enggak lah main 5 juta gile. Anak anak bangsawan loh. Nggak tahu. Asal ngitung. Asal ngitung, Pak. Iya, tapi at that point maksudnya ngerti kan? Ya kurang lebih 15 kan makanya kan. Iya, iya, iya. Sama apa Heeh. obat. Misalkan dia sakit harus berobat. Dia harus Betul, biaya apa itulah. betul, Pusing. betul. Setahun, katakanlah Raffi 200 lah ya. Well, iya, kurang lebih ya, hampir ya. Setahun 200. Lu Heeh. bayanginnya anak, lu masih tanggung jawab anak sama anak lu berapa? Lu kuliah berapa sih? 20 tahun, 21 tahun. Mm-mm. 21 tahun berarti lu akan nge-spend sekitar 4,5 M. Iya, Belum lu inflasi 5 M, bukan invest, lu lima expand enam ke m anak. Hmm. Mm-mm. Ya, lu nggak usah jauh-jauh sampai situ. Lu ready nggak keluar 200 juta per tahun? Udah sesimpel itu aja. Tapi taraf hidup orang beda, Bang. Betul, taraf hidup orang beda. Cuma, Yeah. the point is, menurut gua, walaupun misalnya kita ngomong, oke, gua dari kelas menengah ke bawah nih. Hmm, Lu nggak bisa expect ngasih anak lu segitu gitu kan. betul. Tapi, lu bisa expect kasih anak lu minimal sama dengan biaya hidup lu. Minimal banget menurut gue ya. Hmm, 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 hmm. Hmm. Heeh. Mestinya Bet- tidak membedakan anak dengan dirimu kan? Betul. Apalagi kan maksudnya lu expense ya udah tinggal kebutuhan lu sehari-hari operasional ini itu anak lu punya sekolah nih kelebihan malah ya kan. Hmm, Heeh. Menurut gue sih lebih ke situnya sih. Jadi kayak bagi gua minimal banget kalau lu masih belum bisa ngidupin diri lu sendiri dan masih berlebih itu belum saatnya buat punya anak sih buat gua. hmm. Pandangan orang bisa beda-beda. Saya ingatkan kembali bahwa ini pandangan kita. We say you don't judge. We say you don't judge. Ya, begitu. Ko Filbert, halo Ko Filbert, Sorry sorry halo Ko Filbert. internet Nah, ya. iya, Heeh. Gimana pandangan orang santai-santai. gimana? Nggak, pandangan orang kan beda-beda, itu pandangan kita. Hmm, Makanya aku betul. tekankan kembali. We say you don't judge. We Betul say you betul. don't judge. Gitu. Kita discuss. Mm-mm. Ya, kita menerima pandangan masing-masing kok. Gitu. Iya. Hmm. Gitu. Nah, kalau dari Ko Jevon gimana menanggapi dan pandangannya sendiri gimana? Pandanganku tentang anak agak berbeda, agak berbeda dari Ko Filbert. Oke. Kalau Ko Filbert itu kan lebih kayak punya anak nggak punya anak, karepmu kan itu kan terserah gitu kan. Mm-mm. Tapi asal finansial aku siap gitu ya. Mm-mm. Kalau aku sendiri sih, to be honest, to be honest, aku malas punya anak. Jujur, aku telah melihat banyak sekali bocil-bocil berterbangan di bumi ini ya. Tidak cuma bocil lokal, bocil luar negeri sama ya kelakuan. Same street. Sesame Street, bos saya adalah ilmu dan Cookie Monster. Tiap hari menjaga bocil-bocil SD dulu. Sekarang juga ada bocil-bocil SD yang aku jaga sama. Jadi Istilahnya sebenarnya males. pekerjaan yang berat kan untuk orang yang tidak enjoy gitu kan. Aku yang cuma ketemu bocil satu itu sejam seminggu, pusing. Apalagi kamu ketemu bocil itu 24/7. Cuma terkadang gini, Fon. Terkadang tuh ya aku sendiri punya teman yang istilahnya dia seneng banget sama anak kecil dan dia Hmm. juga kerja sebagai guru playgroup yang kayak gitu-gitu lah TK. Dan dia pun kuliahnya di Taiwan dia ambil untuk mempersiapkan itu ngajar Eh, anak kecil. maaf anak-anakku yang nonton. Aku sayang kalian, bukan kalian Oh, yang di Sesame Street, bukan yang di Mandiri Basah. aduh nyebut brand dia. Oh ya, bukan yang di tempat saya. Oh, saya- Anak-anak di Sesame Street gitu ya. ya Bukan begitu kalian. memang.
maksudnya tuh ada orang yang enjoy dengan anak kecil dan mereka tuh enjoy banget istilahnya punya anak kecil, punya anak sendiri. Dan gue yakin mereka punya anak sendiri tuh anaknya pasti benar-benar di ya grow up-nya bakal well gitu loh. Nah, kalau aku sendiri tadi balik lagi kok. Eh, anak kan memang sebenarnya aku nggak mau ya. Mm-mm. Sebenarnya aku nggak mau anak kecil. Aku netral. Bukannya nggak suka, bukannya suka. Oke. Kayak murid-muridku sendiri, kalau anaknya baik, aku aku jaga gitu loh. Hmm. Anaknya nakal ya aku benerin gitu ya. Mhm. Semampuku, sepotensial mereka di mana aku akan kejar potensi tertinggi mereka gitu. Anjay. Itu yang aku lakuin. Mindsetku kalau aku ngajar anak gitu ya. Mhm. Kadang kan ada anak rewel segala macam, kita harus mikir gimana nih supaya anak rewel ini hari ini bisa dapat sesuatu ketika dia les gitu ya. Itu mindsetku. Tapi aku pribadi sebenarnya punya anak kurang srek. Sebenarnya kurang srek. Tapi ada tapinya. Karena aku anak cowok satu-satunya di keluargaku, Hmm. jadi aku harus melanjutkan keturunan orang tua. Ini pernah ada perbincangan nih Perbincangan dengan, orang tua dong. oh iya, kalau mamaku memang pengen punya anak. Hmm. Mamaku pengen punya anak, terus papaku juga pengen aku punya anak. Ya, Mhm. ya aku menghormati keinginan mereka lah. Gitu. Karena juga aku sadar diri, aku memang garis keturunan terakhir kan. Nggak usah terlalu dijabarin lah ya kondisi keluargaku. Yang penting aku Heeh. garis keturunan terakhir, intinya gitu. Terakhir, last line of the blood line gitu ya. Jadi aku mesti punya anak nih gitu ceritanya. Hmm. Mesti Oke. punya anak. Tapi dengan aku punya anak, balik lagi, aku akan berpikir macam-macam. Mhm. Mampu nggak? Mampu nggak aku hidup memenuhi kebutuhanku, kebutuhan pasanganku, kebutuhan orang tuaku, kebutuhan mertuaku. Hmm. Karena mertua aku bisa anggap sebagai orang tua kita sendiri. Kita ambil anaknya dia, kita secara hati kita harus mantapinnya juga orang tuaku gitu loh. Mhm. Ya. Tentu mertua ini kan agak tricky ya kalau kita bilang ya. Mhm. Karena kan mungkin anaknya mertuaku ada 3, 4, 5, kita nggak tahu. Betul. Dan itu kan pasti dibagi-bagi bebannya gitu ya. Nah, cuman aku sendiri dalam porsiku aku bisa kontribusi gitu loh maksudnya. Aha. Orang tuaku sendiri aku tetap harus kasih mereka sedikit banyak walaupun orang tua aku sendiri selalu bilang sama aku, nah ini yang tadi Ko Filbert bilang, anak itu bukan investasi, anak itu Mhm. expense ya. Orang tua aku menerapkan hal itu karena orang tua aku sempat bilang sama aku, Fong, nanti kalau kamu gede gitu ya, kamu jangan bikin papa mama itu jadi beban, Hmm. karena kita punya anak itu bukan buat kamu harus bayar kita balik, bukan buat kamu harus benar-benar ngurusin kita, tapi aku mau punya anak ya karena mau gedein kamu gitu loh. Mereka bilang gitu, jadi aku tidak diberikan beban sebenarnya dan mereka bisa ngurus hidup mereka sendiri. Makanya sampai sekarang aset mereka pun aku tidak pernah utak-atik karena aku tahu itu buat mereka gitu loh. Oke. Aku akan utak-atik aset itu kalau mereka benar-benar sudah meninggal. Hmm. Baru secara hak legal itu jadi punya aku. Mhm. Tapi sekarang misalkan mereka mau beli apa, mau kemana, pakai duit mereka, itu terserah kamu mau habisin sampai titik darah penghabisan di akhir hidup kalian, aku tidak masalah, aku bisa berjuang sendiri. Gitu. Mhm. Dan menurutku itu cukup banget untuk mereka sampai titik darah penghabisan. Gitu ya. Tapi aku sebagai anak, aku ngerti baktiku, tetap aku provide buat mereka. Hmm. Setidaknya, setidaknya aku kasih semampuku, seikhlasku. Dan pun tiap bulan kan aku kasih orang tuaku kan. Aha. Tidak banyak, memang tidak banyak. Tapi aku selalu bilang sama mereka, ini duit, ya
buat kalian jajan, beli apapun yang kalian mau. Nggak usah dipikir buat beli makan, nggak usah dipikir buat mikir masukin tabungan, nggak usah dibuat investasi untuk aku nanti kalau mereka tidak ada mereka persiapkan dana, nggak usah. Ini Waduh. duit aku kasih papa Hmm. mama buat happy aja. Mau beli apa, belilah gitu loh. Hmm. Itu yang aku terapin. Nah, karena baktiku sama mereka, makanya aku memilih punya anak. Apakah terpaksa? Juga enggak terpaksa. Juga enggak Tidak ada terpaksa. paksaan. Tidak ada paksaan. Memang ini jalan hidup, jalan ninjaku yang harus tak tempuh, Ya, yang kamu pilih istilahnya. yang aku pilih gitu. Tapi kalau Kofil bertanya, anakku aku mau berapa? Ya, Satu. kemungkinan besar satu. Kemungkinan besar satu. Kenapa Hmm. satu? Karena semua resourceku, semua mentalku nggak terbagi. Hmm. Aku bisa secara maksimal ngurusin satu orang tok. Hmm. Hmm. Dan aku akan building satu financial plan supaya ketika dia dewasa, dia udah nggak usah ngurusin aku dan mamanya gitu loh. Papamu sama mamamu tuh udah punya duit lah. Kamu ngurusi benerin hidupmu, nyari keluargamu sendiri, kamu happy. Nanti ketika papa mama nggak ada, papa mama nggak kasih kamu kesedihan doang. Papa mama kasih kamu happiness dari warisan papa mama. Gitu. Ini by the way buat pendengar cewek yang single nih, lihat ya masih ada cowok single yang sekeren Meme nih. Nanti anak lu jadinya kaya kalau udah lulus kuliah ya. Kemarin kemarin ada meme, Oh. bukan meme sih. Aku ketemu gitu. Jadi ada orang yang dia eh, bakal tiap bulan. Jadi anaknya kalau orang US ya, udah umur 18 tahun, anaknya nggak akan di kick out dari rumah, tapi disuruh tinggal di rumah, tapi pay rent, bayar 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 rent, bayar Mhm. sewa. Nah, tapi uang sewanya ini dia akan masukin ke dana investasi. Nah, Sampai pada satu poin anaknya sudah lulus, tiba-tiba anaknya kaget, duh duit sewaku dikasih modal segini gitu kan. dikasih modal segini. Keren sih itu. Sebenarnya Keren ya sih itu. itu cara yang bagus sih istilahnya supaya anak lu juga walaupun hidupnya lumayan lu kasih enak tapi dia nggak jadi orang yang manja lembek gitu loh. Ya istilahnya Betul. lu juga harus earn it, lu harus dari kecil lu belajar oh ya ternyata cari duit itu nggak gampang gitu loh. Iya, betul. Jangan sampai anakmu sudah terlena dengan harta yang bergelimbang dan semuanya bisa dipenuhin, ntar jadi lembek. Iya gedenya jadi lembek istilahnya apa-apa minta-minta mulu. Karena menurutku istilah gini, orang tua itu nggak boleh expect, menurutku ya, orang tua itu nggak boleh expect buat dapat duit dari anaknya ketika udah retire. Tapi di satu Betul. sisi, anaknya pun nggak boleh minta duit lagi atau expect dapat duit atau apapun itu dari orang tuanya. Ketika orang tuanya udah menyelesaikan tugasnya, yaitu ketika anak itu udah lulus. Sangat-sangat setuju. Sangat-sangat setuju. Aku dari lulus kuliah sampai sekarang, nggak pernah minta sama orang tua duit. Pernah pernah minta. Tapi itu di waktu-waktu waktu-waktu paling titik rendah sih. Oke. Pernah minta. Tapi overall nggak pernah. Maksudnya kayak Hmm. ada pernah Di memang saat itu aja eh, gitu ya. di saat itu, di saat itu, di saat itu. Hmm. Tapi selebihnya biaya hidup apa segala macam, apa yang aku beli, apa yang aku enjoy di hidup ya aku keluar sendiri. Gitu loh. Betul, lu harus cari Ya, sendiri istilahnya kan. betul, 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 betul. Makanya kita harus didik anak itu sampai poin di mana dia paham. Kita tuh tidak selamanya. Hmm. Kita tuh cuma nemeni kamu sampai umur berapa sih? 45, syukur-syukur 50 masih bisa tak temani. Betul. Setelah itu udah. Mm-mm. Dan Maka, masalahnya kalau istilahnya udah enak-enak nih dari kecil semuanya dikasih terbaik ya kan kita kan maunya gitu ya tapi nanti betul, gedenya nggak ngerti apa-apa nggak bisa nyari duit nggak bisa apa-apa mental lembek gini itu kita lepas juga itu anak nggak bisa hidup gitu loh malah nggak justru bisa. sebenarnya bagi aku itu juga kejahatan loh dari kita ini. Iya. Jadi sebenarnya yang tadi kita bilang kita mau kasih anak fasilitas premium, bukan berarti untuk manjain anak loh. Mhm. Tapi Tapi gimana caranya mm, anak tuh punya akses, tapi bukan betul lembek.
kualitas hidup terbaik, tapi dia juga ditempa supaya ready buat kalau udah gede gitu kan ya. Betul, setuju banget. Heeh. Setuju banget. Setuju banget. Karena selalu yang ditekanin orang tuaku tuh gini, papa mama tuh nggak mungkin selamanya ada di samping kamu. Kamu Hmm. gimana belajar harus ngolah diri kamu. Kamu gimana belajar harus punya mental yang kuat dan bisa survive. Selama papa mama masih ada, mumpung papa mama masih ada, kamu perkuat diri kamu. Mhm. Nanti kalau papa mama nggak ada, kamu sudah siap ngadepin dunia ini sendiri tanpa nyari papa mama lagi. Itu Dan menurut aku sih beruntung ya istilahnya karena kita punya orang tua tuh maksudnya yang lebih seperti itu gitu loh Fon, istilah Hmm, pikirannya ya. Maksudnya hmm, hmm. balik lagi ke simpelnya adalah mereka pun pensiun tanpa mengharapkan uang dari kita. Mereka udah bisa hidup sendiri gitu kan ya. Betul, Itu betul, bagi betul. aku harus kita akui sebagai privilege sebenarnya. Wah, itu aku bersyukur juga sih. Coffee Bird kan juga bersyukur dengan orang tua Coffee Bird juga kan. Betul, kadang kan kita kurang lebih Iya, orang tuanya sama seperti itu pandangannya kan. sama, 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 sama. Makanya menurut aku salah satu privilege terbesar terbesar aku adalah yaitu aku nggak perlu pusingin orang tuaku karena mereka bisa pensiun hidup sendiri dengan enak tanpa ngarepin dari aku. Maka Betul, dari itu kita sebagai anak ini nggak punya beban istilahnya, aduh gue harus biayain orang tua, nggak ada. Kita bisa fokus untuk ngebangun hidup dan karir kita sendiri. Itu menurut aku privilege besar loh. betul sekali. Aku setuju banget sama ini. Dan terus terang dari conversation kita ini aku semakin bersyukur punya orang tua kayak orang tuaku. Mhm. Dan seharusnya Coffee Bird juga semakin bersyukur Coffee Bird punya orang tua seperti orang tua Coffee Bird. Betul. Apalagi di dunia yang mungkin kamu lihat kanan kiri pun masih banyak orang yang istilahnya baru mulai kerja tapi udah harus biayain orang tuanya. Yang sandwich generation gitu The kan. next generation. Hmm, Ketika kamu ketemu orang-orang kayak gitu, kamu makin bersyukur. betul. Kadang memang memang dunia ini memberikan kita berkat-berkat berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirin secara dalam. Tapi kalau kita pikirin secara dalam, uh, mantap Betul. sekali kebaikan Tuhan terhadap kita ini ya. Istilahnya privilege itu nggak melulu soal orang tua kaya, koneksinya gede, enggak sih. Menurut aku, setiap orang punya privilege di posisinya masing-masing. Sebenarnya balik lagi dulu kayaknya Ko Filbert pernah bilang ya, Mhm. orang biasa tetap punya privilege dibanding orang kaya karena dia Oh masih ya. bisa hidup dan lebih nyaman. Orang miskin tetap punya privilege karena dia masih bisa hidup, gitu kan? Mm-mm. Atau apa? Iya, orang miskin masih bisa Orang istilahnya memulai hidup dari awal dan mereka hmm, mungkin kalau dibanding yang ekstrim adalah orang semiskin-miskinnya itu masih lebih punya privilege dibanding orang yang lahir di daerah yang perang. betul, Karena betul. orang yang lahir daerah perang itu udah nggak mikirin soal nyari duit, mereka udah mikir gimana hari ini gue masih bisa hidup. Survival mode. Survival, benar. Jadi sebenarnya dimanapun posisimu tuh kamu tetap punya privilege. Cuman kamu bisa Betul. melihat gak privilegemu di mana. Mm-mm. Dan seberapa kamu bisa bersyukur dalam hidup kamu. Betul sekali. Setuju, 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 setuju. Itu tadi pandangan pandangan kita soal apa? Soal anak orang tua Ah, jadi orang tua. ya, orang tua, anak tentang gimana kita manage finansial dan ready untuk punya anak sih ya. Hmm. Kita bahas dari KPR sampai sekarang bahas soal anak. Tapi gini kok Filbert, tadi kan aku ngomong soal soal aku punya anak satu gitu ya. Mhm. Kenapa aku bilang satu? Karena dua accident. Maksudnya Jadi memang fokusnya satu kalau sampai dua accident gitu. accident. Bahkan bisa di plan tuh. Hah? Bisa di plan. Plan kan tidak menjaga 100%. Ada yang plannya 100%. Iya, betul ada yang 100%. Mm. Kan Tapi ya gitu. gitu, satu cukup lah. Aku sih satu cukup. Kamu mau 10 ya terserah. Betul. Yang penting mampu lah. Mm-mm. Ya masing-masing orang punya pandangan lah. Jadi kurang lebih seperti itu ya kok target Koko soal financial freedomnya. Iya, soal financial freedom ya
Itu sih punya rumah, punya mobil, punya investasi. Udah nggak usah mikirin kebutuhan basic dasar, tapi lebih ke passive income dari investasi. Ya sebenarnya emang orang-orang zaman sekarang udah lebih melek sih soal istilahnya. Oh ya, gue harus nabung, mungkin lebih tepatnya investasi ya kan, supaya gue bisa punya passive income. Sebenarnya orang udah lebih melek Mm-mm. sih sekarang. Tapi Anda-Anda yang main judol dan merasa itu investasi, Anda-Anda yang main judol dan merasa itu investasi sampai sekarang, tolong buka mata Anda. Itu bukan investasi. Itu perkaya bandar, Investasi ke bandar. investasi ke bandar. Lebih baik duitnya buat saya daripada ke bandar. Jadi balik lagi investasi betul investasi, tapi yang masih merasa judul itu investasi, tolong buka mata Anda. Kita bukan mengejudge Anda, tapi kita memberitahu Anda fakta. Ngomong-ngomong soal investasi, tapi sebenarnya walaupun sekarang orang udah banyak yang ngerti ya, Hmm, tapi kalau gue lihat sih masih belum banyak yang ngerti kalau investasi itu harus pakai duit dingin. betul, betul sekali. Mungkin mereka ngomongnya, iya gue tahu secara teori, tapi pada pelaksanaannya tidak. Anda pakai duit dingin, Pastilah. saya juga pakai duit dingin. Tapi melihat merah membara, tahu itu duit dingin, 20 tahun lagi nggak gua pakai nggak masalah. Tapi melihat kondisi market yang merah membara, sakit hati. Dinginnya jadi panas ya. Dinginnya jadi panas tiba-tiba. 10 tahun gua kagak lihat 10 tahun juga nggak masalah gitu. Cuman jadi Sebenarnya panas. kalau gue sendiri sih, gue ada a sense of, ya walaupun tetap ya istilahnya inilah ya, kayak aduh, mungkin ada sedikit penyesalan gitu ya. Mm-mm. Karena karena kan aslinya kan gue, kalau kita ngomong A, B, C investasi, terkadang tuh ya gue cuma A itu iseng gitu loh. Oh iya. Eh, dan ketika A-nya jatuh, tapi balik lagi, gue dalam setiap investasi yang beresiko, istilahnya yang bukan deposito, yang bukan yang pasti-pasti, Mm. gue itu selalu masuk dengan pikiran istilahnya gini, gue masukin ini nggak berharap keluar lagi. Jadi I semua yang see. gue keluarin adalah bonus. That's why Mm-mm. even kalau istilah kita ngomong saham sendiri, gue ngeliat jatuh kayak gini, ada lah a sense of kayak, aduh. Tapi ya ya udah that's it. Gue sama sekali nggak benar-benar mikirin gitu loh. Karena balik lagi, ketika gue masuk, gue udah aware. Oke, ini resiko yang gue ambil. Kalau gue bisa keluarin itu adalah bonus. Tapi gue nggak mengharapkan itu gitu. Tapi gini kok, aku memang tahu tuh duit dingin kok. Hmm. Masukin ke sana kok, lihat merah, deg-degan. Ya, Awal-awal deg-degan ya, waktu zaman-zaman itu bye-bye duit Norway dan bye-bye duit Jepang itu ya. iya. Terkadang ada pikiran gitu ya kayak, aduh, duit gue kumpulin setahun kerja keras hilang begitu aja. Tapi enggak lah, Iya, nggak hilang sih. nggak hilang. Nggak Cuman hilang. waktu waktu lihat itu ya, awal-awal tuh deg-degan kok. Awal-awal kayak aduh kok goblok banget. Mending gue beliin mobil. Betul. Karena Itu duit experience gue, awal. itu duit gue keluarin buat beli mobil. Gue masih bisa pasangin strobo kan gitu ya maksudnya. Betul, betul. Tetap aja ada kayak penyesalan gitu. Kalau enggak mobil gue sudah ganti. Tapi oh well, itu kan istilahnya resiko yang udah kita ambil lah. Mm-mm. Mungkin gini kok, ini kan mungkin pendengar penasaran ya soal kita investasi nih gitu kan. Mm-mm. Gimana pandangan Coffeever tentang investasi, strategi Coffeever tentang investasi. Mungkin kita bisa bahas di Nextnya. selanjutnya nextnya. Mm-mm, Karena boleh. karena kalau tidak kita keluar semua ini bisa 2 jam. Iya. Nggak ada yang dengerin sampai habis ntar. Ya ini udah 1 jam. Oke, ya udah mungkin gitu dulu kok. Kesimpulannya apa kok conclusion? Conclusion kalau menurut aku ya setiap orang punya pandangan dan target yang berbeda-beda. Mm-mm. Tapi untuk aku ya balik lagi, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar-benar sampai benar ya. Tapi kan menurut aku ini applies kalau kamu tidak merugikan orang lain. Mm-mm. Jadi aku bisa mengatakan bahwa egois kalau lu
em, istilahnya nikahin orang, apalagi ngelahirin anak, tapi secara finansial lu nggak ready untuk memprovide mereka yang terbaik. Itu menurut gue egois dan itu merugikan orang lain. Betul, setuju, 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 setuju. Kalau buat gue sih itu. Hmm. Kalau buat gua sih itu. Ya gitu lah, maksudnya anak tuh juga orang lain, weh. Betul, betul. Dan Bukan yang lu nikahin juga orang lain gitu loh. orang lain. Jangan ajak anak orang susah. Betul, betul banget. Kalau bisa kita bahagiain, kok bahagiain, bahagiain Mm-mm. orang kita Bukan berarti nikahin. harus kayak cepet dari muda, no. Tapi Mm-mm. ya lu berusaha dan apalagi yang lu punya pilihan yaitu anak. Ya betul. Jadi kita bahaya, baha, Bahagiain bahagiain, kita mereka bahagiain semaksimalnya. semaksimal mungkin. Jadi Caranya adalah ya bekerja keras, ya kan? loyal, Loyal betul. ya penuhi kebutuhan batin dan kebutuhan fisik intinya gitu. Betul, bekerja keras, cari duit dan pintar-pintar manage. Jangan boros kalau lu udah tahu duit lu belum banyak, ya kan? Mm-mm. Lebih Baik ke lagi situ sih. anak, anak itu orang lain, anak itu Mhm. jiwa lain, anak itu Betul. bukan milikmu. Mhm. Dia individu tersendiri yang punya hak bebas bersuara, hak bebas tumbuh, hak bebas untuk hidup. Bagi Anda yang merasa anak itu aset, tolong, itu orang Bertobat. lain. Bertobatlah, bertobatlah. Titipan Tuhan. Yes, kenapa jadi titipan Tuhan? Untuk kamu kembangin, bukan Setuju, investasimu. setuju. Titipan Tuhan, betul. Kenapa kau ditipin orang? Untuk dikembangkan supaya dia jadi pribadi manusia yang benar. Kalau mau investasi mau obligasi. Obligasi. Mas, katanya mau 2 juta. Katanya. Whatever. Oke, investasi kita bahas di episode berikutnya ya. Mungkin buat Yap. teman-teman yang nonton sampai akhir dan merasa podcast kita berguna, menghibur, silakan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasi, di like, share, save. Terus Hmm, yang mau kasih pendapat gimana? Bang Gilbert? ya, boleh langsung di komen aja semua pendapatnya. Yang penting di sini kita berdiskusi bukan untuk berargumen ya. Dibedakan. Mm-mm. Dan saya juga kita juga mau mengucapkan terima kasih buat orang-orang yang udah support sampai episode yang keempat ini ya. Episode yang keempat. Oke, mungkin sekian dulu kok. Selamat Mm-mm. melanjutkan aktivitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Ya, selamat thank pagi you para pendengar pagi. semua. Bye-bye. Bye-bye.